Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi dalam video pembelajaran bersama Pak Surya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang menarik untuk memahami dunia zat. Adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenal jenis-jenis wujud zat dan sifatnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan memahami tentang jenis-jenis perubahan wujud zat dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat penerapan perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita mulai bahas satu persatu. Pertama, perubahan wujud membeku. Pernahkah kamu melihat es? Atau tahukah kamu bagaimana proses dalam pembuatan es tersebut? Dan terbuat dari apa es batu itu? Ya, es merupakan zat padat yang berasal dari air yang merupakan zat cair. Nah, proses perubahan zat cair menjadi zat padat itu disebut dengan membeku. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya penurunan suhu. Ini artinya perubahan wujud membeku ini terjadi karena pelepasan kalor. Tahukah kalian manfaat perubahan wujud membeku pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, misal dalam pembuatan makanan beku seperti es krim, daging beku, atau buah-buahan beku. Nah, proses pembekuan ini membantu makanan tetap segar dan tahan lama. Kemudian, dalam industri farmasi juga beberapa bahan atau obat seperti vaksin harus dibekukan atau dijaga suhunya untuk dikirim atau penyimpanannya biar aman. Kedua, perubahan wujud mencair. Adik-adik, pernahkah kalian melihat es krim yang didiamkan di ruangan terbuka lama-kelamaan meleleh? Atau kamu sedang memegang coklat yang lama-kelamaan coklat itu meleleh? Nah, kejadian tersebut merupakan perubahan wujud mencair, yang mana perubahan wujud mencair adalah proses perubahan zat padat menjadi zat cair. Suatu zat akan mencair diakibatkan karena kenaikan suhu. Nah, ini artinya perubahan wujud mencair ini terjadi karena menyerap atau menerima kalor. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali loh manfaat dari penerapan konsep perubahan mencair. Misal, perubahan wujud mencair digunakan dalam memasak. Misalnya, ketika ibu kamu memanaskan mentega, yang mana mentega merupakan zat padat, nah, mentega itu akan mencair dan dapat digunakan untuk memasak makanan. Yang kedua, pada industri yang menggunakan logam. Nah, perubahan wujud mencair digunakan dalam proses pencetakan logam, yang mana logam akan dilarutkan menjadi bentuk cair terlebih dahulu, lalu dicetak lagi ke dalam bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menggunakan perubahan wujud mencair es batu. Nah, saat kita menginginkan minuman dingin dan segar, kita bisa memanfaatkan es yang dimasukkan ke dalam minuman tersebut sehingga meleleh. Yang keempat, pada lem bakar atau lem tembak, kita biasa menggunakan lem tersebut setelah dilelehkan terlebih dahulu untuk merekatkan benda, misal untuk kerajinan tangan. Adik-adik,
masih banyak lagi penerapan perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu temukan ya. 3. Perubahan wujud menguap. Adik-adik, coba kalian perhatikan saat ibu sedang memasak air. Ketika airnya sudah mendidih, lihat apa yang terjadi pada air. Ya, akan muncul uap air. Nah, adik-adik, peristiwa fenomena tersebut merupakan bentuk perubahan wujud menguap. Yang mana perubahan wujud menguap adalah proses perubahan suatu zat cair menjadi zat gas. Proses ini diakibatkan karena adanya peningkatan atau kenaikan suhu. Ini artinya perubahan wujud menguap ini terjadi karena menerima atau menyerap kalor. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali loh manfaat dari penerapan konsep perubahan menguap. Yang pertama, dalam proses mengeringkan pakaian. Nah, pengeringan pakaian tersebut menggunakan konsep perubahan wujud menguap, yang mana tujuannya untuk menghilangkan kelembapan dari pakaian dengan cepat. Udara panas menguapkan air dan pakaian ke dalam bentuk uap air. Yang kedua, proses pengawetan makanan. Nah, dengan cara mengeringkan makanan, di mana akan terjadi proses penguapan air dari makanan. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan kelembapan dari makanan, sehingga akan mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan akan memperpanjang umur simpan makanan. 4. Perubahan wujud mengembun. Pernahkah kalian melihat embun yang menutupi daun pohon atau kaca jendela dalam rumah di pagi hari? Tahukah kalian bagaimana embun itu sebenarnya terbentuk? Embun adalah salah satu contoh penerapan perubahan wujud yang menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika malam tiba dan suhu udara turun, udara menjadi lebih dingin. Udara dingin ini dapat menurunkan suhu permukaan daun atau kaca, yang pada gilirannya menyebabkan uap air dalam udara menjadi cair. Inilah yang kita sebut pengembunan. Jadi, perubahan wujud mengembun adalah proses perubahan suatu zat gas menjadi zat cair. Hal ini akibat penurunan suhu di bawah titik embun. Ini artinya perubahan wujud mengembun terjadi karena melepaskan kalor. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali loh manfaat dari penerapan konsep perubahan mengembun. Salah satunya digunakan oleh BMKG. Nah, oleh BMKG, pengembunan dapat digunakan untuk menilai tingkat kelembapan udara, sehingga dapat memprediksi kondisi cuaca. Yang kedua, selain oleh BMKG, pengembunan juga dapat digunakan sebagai metode untuk mendapatkan air bersih dari proses pemisahan dengan zat lain. Nah, proses ini dikenal sebagai desalinasi. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan air tawar yang layak minum dan bersih dari air asin, seperti air laut. 5. Perubahan wujud menyublim. Pernahkah kalian ketika di WC mencium aroma segar dari kapur barus? Nah, aroma kapur barus tersebut asalnya dari kapur barus bentuk padat. Ketika kapur barus mulai menghilang dengan sendirinya tanpa meninggalkan bekas, namun kita dapat menghirup aroma harumnya. Nah, aroma harum tersebut merupakan kapur barus yang sudah berubah menjadi gas. Fenomena itu adalah contoh nyata dari perubahan wujud yang kita sebut menyublim. Perubahan wujud menyublim adalah proses perubahan zat padat
menjadi zat gas, yang mana proses menyublim dikarenakan adanya peningkatan atau kenaikan suhu. Jadi, perubahan wujud menyublim disebabkan karena menerima atau menyerap kalor. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaat dari penerapan konsep perubahan menyublim. Yang mana contohnya 1, pengharum ruangan padat atau kapur barus dapat dimanfaatkan untuk mengharumkan ruangan atau lemari, termasuk WC juga. Yang kedua, digunakan sebagai efek visual dalam pertunjukan. Nah, itu berupa es krim yang digunakan dalam industri hiburan untuk menciptakan efek visual dramatis, yang mana ketika es krim diletakkan dalam air panas, ia akan langsung menyublim, menciptakan kabut putih yang menarik. Ini sering digunakan dalam konser atau pertunjukan panggung dan film. Yang terakhir, perubahan wujud mengkristal atau deposisi. Adik-adik, saat kita mengambil es krim atau makanan beku lainnya, kita mungkin pernah melihat sesuatu yang menakjubkan, yaitu lapisan salju yang menempel di dinding freezer. Adik-adik, salju di dinding terjadi ketika uap air di dalam freezer langsung berubah menjadi kristal es saat mengenai dinding yang sangat dingin. Ini artinya uap air tersebut langsung mengkristal tanpa melewati fase cairan terlebih dahulu. Fenomena tersebut merupakan bentuk perubahan wujud mengkristal atau deposisi. Perubahan wujud mengkristal atau deposisi adalah proses perubahan wujud gas menjadi zat padat, yang mana perubahan wujud ini diakibatkan karena penurunan suhu. Ini artinya perubahan wujud mengkristal atau deposisi disebabkan karena melepas kalor. Adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat dari penerapan konsep perubahan mengkristal atau deposisi. Yang pertama, proses deposisi terjadi dalam pembentukan salju, misal di daerah kutub selatan dan negara-negara yang memiliki suhu sangat dingin, yang mana uap air dalam atmosfer ketika cuaca sangat dingin akan berubah menjadi salju yang berjatuhan. Kedua, pada peralatan pendingin seperti freezer atau kulkas, yang mana uap air di dalam kulkas akan berubah menjadi kristal atau salju. Adik-adik, dalam pembelajaran tadi kita telah menjelajahi berbagai perubahan wujud zat. Kita telah memahami bagaimana zat itu dapat berubah, serta begitu banyak manfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dari proses perubahan wujud. Terima kasih sudah menemani kita dalam pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan pokok bahasan yang berbeda. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.